percaya adanya jin, tapi nggak percaya anane santet. Podo wae percaya anane nasi, tapi orang percaya anane nasgor. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Pokoknya kalau mau nanggapi orang seperti itu ya enggak ada habisnya sih Kang. Ya nggak apa-apa, ini biar tahu jawaban. Nanti ini penonton tahu cara ngejawab orang-orang seperti itu, bisa ngejawab. Nah, contoh tadi ada orang yang saya pengen lebih yakin lagi. Saya ingin melihat jin supaya lebih yakin kepada Allah. Nah, jawabannya, siapa lu? Gue harus kerja keras membuat lu yakin sama Allah. Lunya siapa? Seolah-olah Allah itu rugi kalau kamu nggak ikut dia. Anjir, hebat banget lu. Bener gak? Bener gak Mas? Bener. Jadi seolah-olah dia tuh berharga banget gitu. Harus diyakinkan gitu. Yakin silahkan nggak? Yakin silahkan. Nah, ada lagi. Saya percaya adanya jin. Tapi kalau santet saya nggak percaya. Mangane apa sampean? Mangane apa sampean? Ndok? Masih. Sega. Mangane sega. Yo. Percaya ora? Anane rengginang. Ndok. Percaya. Percaya? Wes, berarti beriman sampean. Berarti logikane hidup logikane. Percaya ora? Ana nasgor. Percaya. Percaya wes, berarti logikane hidup. Ini tandanya orang yang sering minum air putih dan rajin makan daun paya. Jadi nggak cacingan dok. Daun paya itu anti cacing. Cacingan bisa menyebabkan pemikiran koslet dan dipengaruhi oleh jin ketom. Apa meneh? Percaya? Anane nasi uduk? Percaya wis. Podo be nasi yang ora percaya anane nasi uduk. Wis podo be nasi. Tapi ana nasi uduk, nasi goreng, nasi apa meneh? Rengginang. Ono apa meneh? Nasi ketan, nasi tumpeng. Podo be nasi. Podo be jin. Ono santet, ono pelet, ono teluh, ono sihir. Ya podo be jin. Gawene jin. Jin ono ya ono jin. Di zaman Nabi jin wis ana di zaman jin. Jin itu di zaman Nabi wis Sayyidina Ali membasmi ratusan jin dengan pedang Zulfaqar. Itu ada sejarahnya di kitab sejarah. Berarti jin itu ada gitu. Dan Allah menciptakan jin dan manusia. Jadi podo wae jin, cuman jine wis dadi siji rengginang, siji apa nasi uduk, sijine apa nasi goreng, sijine nasi macam-macam wis. Ada opak, opak ora Mas? Opak, podo wae nasi ya podo wae jin, ana santet, gaweane jin,
Ono maning telu, celorot, macem-macem itu gaweane sapa? Bangsa jin, sejenis jin. Piye iki? Sampean kakean mangan kungkang. Kakean mangan lembing sampean, tahu lembing ora? Tuh kang mambune mak nyos ning sawah tuh. Ning lampu tuh, mambune mak nyos tuh. Wis suruh ya. Wis amin kalau wis suruh amin. Aduh, wong zaman saiki wis neko-neko macem-macem. Wis pada pinter. Pintere wis apa ya? Semumpung langit wis pintere wis ora ono lorone wis. Aduh, mantap. Seolah-olah malaikat melewat sama mereka kecerdasannya. Luar biasa. Jadi mereka melampaui Tuhannya sendiri. Percaya adanya jin, tapi nggak percaya anane santet. Podowe percaya anane nasi, tapi orang percaya anane nasgor. Dok, sampean waras dok? Waras? Ya, syukur. Ya, guyon-guyon, ben bahagia ya. Sing penting guyone berbobot. Ada pertanyaan mas? Kali si mas mau ketawa lagi nambah apa pertanyaannya? Si mas. Nanya jangan yang lucu mas, yang serius nanya. Kadang-kadang ngobrol sama orang kan, orang sakit atau kalau aku mah langsung berdoa sama Allah, langsung sama Tuhan gitu. Ya. Maksudnya ndak minta tolong orang, kalau aku langsung gitu lah kan, ndak minta tolong maksudnya ke orang. Ada banyak yang begitu juga, itu bagaimana kan? Itu bagus mas. Bagus ya. Bagus. Itu boleh ya. Itu boleh dan bagus. Tapi harus diingat bahwa hidup itu bersyariat ya. Jadi diperbolehkan meminta tolong kepada manusia. Kalau nggak minta tolong kepada manusia, mau sama siapa? Si mas hidup di alam mana? Alam manusia. Ya. Ini ya. Baiklah. Kebetulan saya mau minum ya mas. Karena si mas manusia, saya nggak mau nyuruh manusia. Yong, ambilin minum Yong. Saya haus Yong. Yong. Wih. Aduh. Wih. Saya mau minum. Yong. Saya mau minum Yong, ambilin. Malah dicuekin gue. Yong. Gua mau minum, ambilin. Dicuekin. Dicuekin. Lalu dicuekin. Saya mau minum, nyuruh meong, dicuekin. Saya nggak mau nyuruh manusia sih. Tapi karena saya buru-buru pengen ngopi, mas, saya mau ngopi, ambilin kopi itu mas. Itu yang di atas itu. Lah. Yang ini kan? Ya. Oke. Nah, makasih ya mas. Sama-sama. Saya tadi nyuruh meong mas, tapi nggak mau ngambilin. Udah, saya tadi nyuruh meong, tapi meongnya malah bengong nggak mau ngambilin. Akhirnya saya nyuruh manusia aja. Diambilin sama manusia. Aduh. Jadi kalau dia nggak mau minta bantuan manusia, itu wis anak meong tuh minta bantuan karo meong. Meong ngambilin kopi, dicuekin saya sama meong. Aduh. Akhirnya terpaksa saya meminta bantuan kepada manusia. Soalnya saya mau minta kepada Allah. Kalau kopi dari sana tiba-tiba melayang, si Arul kabur lagi mas. Tiba-tiba kopi dari sana melayang ke sini. Ya Allah, aku mau ngopi, tiba-tiba ngelayang ke sini. Si Arul kabur lagi mas. Itu orang berarti kurang minum oskadon mas. Besok kalau ketemu si mas beliin oskadon, minum oskadon pak gitu.
berobat itu kenapa minta tolong kepada manusia? Karena ada bagian manusia. Kenapa manusia dikasih otak untuk mengobati? Ayo. Mas, si Mas patah tulang. Keseleo ya, terkilir. Ya Allah, aku terkilir. Tolong pijitin aku. Mas iki wong gendeng ora, Mas? Blekotek itu. Blekotek wong. Pasti minta tolongnya karo sapa, Mas? Karo sampean, Mas. Terkilir. Ya. Hah? Iya. Ya wis. Sampean dikasih utek. Utek ke dipakai, engko bener ke Tulang. tulang. Dari Allah. dari Allah. Wis kalau langsung kepada Allah ya wis repot, wis dekingannya pusat iki wis. Meskipun dekingannya pusat tetap memakai pelantara. Mas, mentang-mentang langsung kepada Allah, semua kalau sakit minta kepada Allah. Ya menit. Ya Allah, kepala saya pusing. Tolong sembuhkan. Berarti dia nabrak syariat. Dia nabrak syariat. Karena Allah menciptakan obat-obatan untuk mengobati manusia. Allah menciptakan tumbuhan. Allah menciptakan tumbuhan. Allah menciptakan makhluk hidup. Itu untuk obat manusia. Yang membuat obatnya sopo? Manusia. Manusia. Yang membuat obat? Iya. Berarti sampean kalau minum obat bantuannya sopo? Bantuan dari manusia. Pintar. Nah sampean nggak mau minta bantuan ke manusia? Ada orang yang nggak mau. Ada orang-orang yang nggak mau. Nah orang yang kalau saya mau kan. Mau, kalau saya ya pasti akan. Jadi Allah mengirimkan bantuan untuk manusia kepada manusia. Dokter diberikan otak, kemampuan untuk berpikir, mencari obat-obatan. Begitupun zaman dulu disebutnya tabib. Sebelum ada dokter, kita kembali ke zaman dulu disebutnya tabib. Kenapa di dalam agama ada doa? Ada doa. Di dalam agama ada doa. Doa itu untuk apa? Meminta kepada Allah. Ada doa untuk mendoakan orang lain nggak? Ada. Banyak. Kenapa diadakan doa untuk mendoakan orang lain? Berarti kita bisa membantu memohonkan doa kepada orang lain. Agar orang lain itu sehat, sembuh. Saya tanya, si Mas punya Tuhan? Punya. Apakah Tuhan si Mas maha kuasa atau nggak bisa apa-apa? Maha kuasa. Maksudnya orang itu tuh nggak percaya sama orang-orang yang punya kemampuan. Seperti itu. Jadi orang seperti itu biasanya nggak percaya kalau manusia itu punya kemampuan. Agamanya apa? Islam. Si Mas tanya, sampean agamanya? Islam. Sedangkan orang ini nggak percaya kalau manusia itu punya kemampuan. Punya kemampuan nggak? Gaib. Sampean tanya, agamanya apa? Saya tanya ke sampean. Udah ceritanya si Mas aja yang nggak percaya kalau saya nggak punya kemampuan gaib. Ya. Anggap aja si Mas yang nggak percaya ke saya. Si Mas nggak percaya kalau manusia itu punya kemampuan gaib. Nggak percaya. Nggak percaya. Agama sampean apa, Mas? Islam. Yang disembah siapa? Allah. Saya tanya, Mas. Menurut sampean manusia nggak ada yang punya kelebihan gaib? Ya. Tuhan sampean namanya? Allah. Nah, ini ekstrim nih. Di Asmaul Husna disebutkan semua nama-nama Allah. Ada yang nggak disebutkan. Ini saya sedikit galak nih. Ke orang-orang yang berpikirnya koslet. Mas, saya tanya. Tuhan itu bodoh atau maha segalanya bisa? Maha segalanya bisa. Saya bilang. Saya tanya, Tuhan sampean bodoh atau segalanya bisa? Tanpa terkecuali. Ya, pilih yang mana? Segalanya bisa. Terus kenapa kamu membodohkan Tuhanmu?
Kenapa kamu menganggap Tuhanmu bodoh sekali? Nah, sedikit keras tuh saya. Sedikit keras. Ayo mas, silahkan jawab. Kenapa kamu menganggap Tuhanmu bodoh? Seolah-olah nggak bisa apa-apa Tuhanmu. Kamu melebihi Tuhanmu berarti. Kamu menganggap Tuhanmu bodoh. Sorry, Tuhannya berbeda dengan kamu. Tuhan saya tidak bodoh. Tuhan saya maha kuasa, maha segalanya, maha apapun bisa dibuat olehnya, kun payakun. Tuhan saya, mungkin Tuhan sampean beda. Namanya sama, tapi beda Tuhannya. Kita beda Tuhan. Tuhan saya lebih keren, maha kuasa, maha segalanya, maha mampu, maha merajai, maha membuat, maha mendahulukan, maha menciptakan, maha mematikan. Itu Tuhan saya mas. Mungkin Tuhan sampean beda dengan Tuhan saya. Meskipun namanya mirip ya. Maaf ya mas. Nah, kita berbeda Tuhan. Silahkan sampean ikut Tuhan sampean. Saya nggak mau ikut Tuhan sampean. Karena Tuhan sampean sangat terbatas kemampuannya. Tuhan saya tidak terbatas kemampuannya mas. Tuhan saya kemampuannya tidak terbatas. Tuhan sampean terbatas. Saya akan tetap ikut Tuhan saya. Sampean silakan ikut Tuhan sampean. Kalau saya dikasih duit, saya nggak mau ikut Tuhan sampean karena terbatas Tuhan sampean. Meskipun saya diiming-imingi uang, maaf mas, saya nggak mau ikut. Saya tetap ikut Tuhan saya. Semuanya komplit ada di Asmaul Husna. Si mas ngopi aja. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah merendahkan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ulang-ulang tuh kata-kata itu ya. Kita sebagai manusia jangan menganggap rendah Tuhan. Kalau kamu orang beragama, muliakan Tuhanmu. Kalau kamu tokoh agama, apalagi kamu tokoh agama harus lebih memuliakan nama Tuhan di agamamu. Jangan pernah menjadi Tuhan di dalam agamamu. Karena sudah ada Tuhan selain kamu. Jadi kamu jangan merasa jadi Tuhan. Karena Tuhan itu sudah ada. Sekarang banyak orang yang menjadi Tuhan. Banyak gak mas? Banyak. Banyak sekarang orang tiba-tiba jadi Tuhan yang Maha Kuasa. Contohnya seperti tadi. Contohnya. Membatasi kemampuan Tuhannya. Jadi dia sudah seolah-olah setara dengan Tuhan. Dia seolah-olah tahu kalau Tuhan itu nggak bisa ngebuat ini, nggak bisa ngebuat ini. Berarti dia sudah menganggap setara dengan Tuhan. Kalau saya merasa jauh dari Tuhan, mas. Kalau saya yakin Tuhan saya bisa membuat apapun yang dia inginkan. Dan Tuhan saya gaib, dan Tuhan saya maha gaib. Maha merajai gaib, maha menguasai gaib, maha menguasai dunia nyata. Itu Tuhan saya. Mungkin Tuhan sampean berbeda, mas. Piye, mas? Betul kan? Ya betul. Kata siapa nggak betul? Apaan tuh? Kata Bang Jaja, apaan tuh? Apaan tuh? Jadi di masyarakat tuh selalu ada ucapan-ucapan yang arah-aneh, mas. Iya. Tapi itu bukan masyarakat aja, mas. Tokoh agama banyak yang berbicaranya seperti itu. Black attack. Apa tadi? Black Kotek. Black otek. Black Kotek. Itu tokoh agamanya sendiri, mas. Banyak yang black otek bahasanya. Apa itu ilmu begitu? Apa itu ilmu begitu? Benar. Itu black otek namanya tokoh agama yang bicara seperti itu, black otek. Kenapa black otek? Berarti dia sudah merasa setara dengan Tuhannya. Bahwa Tuhan tidak bisa berbuat seperti itu. Hebat sampean wis jadi tokoh agama sekaligus jadi Tuhan. Wis jos pokoknya maknyos. Zaman sekarang Ada. akeh wong dadi tokoh agama sekaligus dadi Tuhan. Wis akeh zaman saiki, mas. Wis akeh di zaman saiki wong dadi tokoh agama sekaligus merangkap dadi Tuhan.
Hebat ya, bisa jadi Tuhan, wis maknyos. Si Mas ora jadi Tuhan. Wis maknyos iku Mas. Jadi bagi saya Tuhan saya itu maha kuasa atas segala sesuatu apapun yang ada di langit dan di bumi. Berikut di alam gaib. Itu Tuhan saya. Karena saya berpatokan kepada Asmaul Husna kalau di Islam. Tuh Asmaul Husna tuh. Asmaul Husna. Berpatokan di situ, sifat-sifat Allah ada semua di Asmaul Husna. Jadi saya yakin dan saya percaya bahwa Allah itu sesuai dengan Asmaul Husna. Allah maha mengetahui hal-hal gaib. Jangankan Allah, malaikat ciptaan Allah, malaikat, ada malaikat yang menghitung jatuhnya air hujan di bumi. Wis mblegedes sampean baru dari tokoh boro-boro ngitung hujan murag di bumi wis. Bisanya ngitung amplop, jamaah makin banyak ya amplopnya banyak. Itu pun gak kehitung semua, belum diambil sama pengurus yang lain. Wis mblegedes. Wong zaman goncang gancing. Saiki wis zaman edan. Mblegedes. Arane zaman ayeuna wae rupa-rupa manusia zaman ayeuna aya nu ngadadak jadi Tuhan. Jadi panitia surga. Si Arul panitia parasmanan. Rupa-rupa manusia zaman ayeuna rupa-rupa. Jadi zaman sekarang banyak manusia yang tiba-tiba naik pangkat jadi Tuhan. Atau jadi panitia surga. Mungkin kekurangan panitia di surga apa gimana, bingung saya. Mau masuk surga harus ikut orang itu sekarang. Kalau nggak ikut orang itu nggak masuk surga. Jadi sekarang dari surga tuh ngutus panitia di sini sekarang. Zamannya sekarang tuh gitu. Kalau zaman dulu surga tuh rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu siapa orang yang masuk surga dan tidak. Zaman sekarang Mas, sudah banyak cabang. Jadi sudah banyak apa namanya? Calo. Bukan Mas. Jadi ada kepengurusan administrasi sekarang di sini. Di alam dunia. Banyak panitia. Jadi banyak admin sekarang. Masuk surga harus ikut mereka. Kalau nggak ikut mereka, surganya menjauh. Nah itu admin, admin surga namanya. Zaman sekarang wis akeh terobosan baru. Anak admin surga, anak tokoh agama dari Tuhane, wis macam-macam. Jadi zaman sekarang zaman opo ya? Black otek kata si Mas, zamannya black otek. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan zaman. Tetap kuat dengan keyakinan kita kepada Allah. Harus ingat Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan otak manusia. Karena otak manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan otak kita, menciptakan hati kita. Jadi jangan sekali-kali kamu merasa hebat, merasa tahu, merasa paling tahu, merasa paling pintar. Jangan pernah merasa paling tahu sendiri. Kenapa? Karena kamu bisa diajari oleh guru. Dan gurumu bisa diajari oleh gurunya lagi bisa diajari oleh gurunya lagi bisa diajari oleh. Ingat, semua makhluk diciptakan oleh Allah. Tidak ada manusia yang paling hebat. Semuanya diajari, belajar dari guru. Selama belajar berarti tidak hebat. Mungkin kamu sekarang jadi guru, tapi dulu kamu siapa? Dan harus diingat, ada yang lebih hebat dari kita. Itu pasti ya Mas. Nah, hati-hati dalam berkata, saudara-saudara semuanya, karena ternyata kata-kata itu bisa bermakna banyak. Bisa kata-kata kita melampaui Tuhan kita. Seolah-olah kita yang lebih tahu. Masa punya Tuhan kok nggak bisa membuat hal yang
tidak masuk logika. Yang namanya Tuhan itu bisa membuat apapun. Betul Mas? Sangat betul. Kalau terbatas, ya bukan Tuhan namanya. Mas Parjo kalau terbatas nih. Mas bisa bikin bakso? Enggak. Wah terbatas sih Mas. Betul wis terbatas. Mas, bikin bakso aja nggak bisa, apalagi yang lain. Jadi kalau terbatas itu sifatnya Manusia. Jangan pernah membatasi hak Tuhan. Wah, parah ini orang kalau bicara begitu. Berarti merendahkan Tuhan. Jadi yang black kotek itu siapa? Yang black kotek itu Mereka. yang berpikir seolah-olah Tuhan itu nggak bisa apa-apa. Kalau saya percaya Allah membuat, saya pernah melihat bukti di HP Mas. Allah membuat anak kecil baru belajar bicara sudah hafal Quran. Saya sangat percaya Allah itu ada. Dan saya sangat percaya Allah itu maha segalanya. Saya sangat percaya. Kenapa? Karena saya melihat langsung anak kecil, bahkan agamanya bukan Islam, tapi dia hafal Quran. Ibu bapaknya bukan Islam, tapi dianya hafal Quran. Sampean bisa nyuruh anak umur 4 tahun hafal Quran? Sanggup nggak? Ya enggak. Umur 4 tahun hafal Quran, sanggup nggak? Kalau saya ya enggak bisa. Siapapun ada yang sanggup nggak nih guru ngaji? Umur 4 tahun suruh hafal Quran. Ada yang sanggup nggak guru ngaji? Jangan megang kepala guru ngaji nih. Ada yang sanggup nggak? Umur 4 tahun suruh hafal Quran. Umur 3 tahun suruh hafal Quran. Anak baru belajar bicara sudah bacaannya Al-Quran semua. Ada yang sanggup nggak? Jangan merasa so hebat karena banyak hafalan. Saya tantang kerjanya Tuhan yang Maha Kuasa, kerjanya Allah. Sanggup nggak membuat anak 4 tahun hafal Al-Quran semuanya? Kalau merasa hebat. Nggak bakal sanggup karena itu kekuasaannya Allah. Itu kekuasaannya Allah. Jadi Allah bisa nggak membuat sesuatu hal yang tidak masuk logika? Sangat bisa. Bisa. Di bumi ini ada bencana nggak Mas? Banyak. Ada. Banyak. Kalau kamu merasa hebat, hentikan bencana itu. Hentikan bencana Itu. Bisa nggak menghentikan bencana? Tidak bisa. Sok yang jago hafalan, bisa nggak menghentikan bencana? Siapa yang bisa menghentikan bencana? Allah. Kenapa Allah bisa membuat bencana, manusia nggak bisa? Manusia bisa membuat bencana dengan nuklir, tapi itu terbatas Mas. Sehebat-hebatnya nuklir tidak bisa meretakkan pulau. Gitu. Tapi kalau Allah bisa menghancurkan semua pulau secara langsung. Sangat bisa. Jadi jangan pernah membatasi Tuhan. Jangan pernah membatasi Allah. Ya. Ini kok manusia tiba-tiba jadi Tuhan. Aneh saya. Jadi manusia itu menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Bahwa Allah itu nggak bisa ngebuat manusia menjadi begitu. Bener gak? Benar. Kalau dia bicara begitu sama dengan Allah nggak bisa ngebuat sampean jadi begitu. Allah nggak bisa ngebuat sampean jadi begini. Berarti mengkerdilkan Allah. Berarti yang werekucubung siapa Mas? Orang yang berkata itu werekucubung. Kenapa werekucubung? Werekucubung. Ngomong asal betus ya. Bicara asal jeplak. Mblekotek orang. Kata si Mas mblekotek. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Sampean mati besok pun bisa. Saya mati sekarang pun bisa. Tapi si Mas ngebunuh saya belum tentu bisa. Tapi kalau kata Allah, hei Muhammad mati kamu saat ini. Mati saya udah. Selesai. Bersambung. Sampai ketemu di akhirat. Nah tapi kalau kata Allahnya, belum waktunya mati ya si Mas nggak bisa ngebunuh saya. Percaya nggak Mas? Iya. Percaya. Pernah ngelihat kecelakaan kapal?
Kalau melihat ya belum pernah. Mungkin melihat berita. Iya, kalau berita ya Nah, ada aja. ada yang mati semua, tapi terkadang ada yang hidup. Ada yang hidup, Berarti apa kata Allah? Kamu belum waktunya mati. Yang lain silahkan kembali. Tapi kamu jangan dulu kembali. Ada yang kecelakaan pesawat itu nggak mati, tapi yang lainnya mati semua. Ada yang kecelakaan, yang lainnya mati, dianya Hidup, Berarti kata Allah, kamu belum waktunya, mati. Jadi pertolongan Allah itu datang. Logikanya gimana? Iya. Yang lain mati kebakar, kok dia bisa hidup? Pikir aja pakai logika, silahkan. Itu sudah nggak masuk logika. Yang lain saja hancur, yang lain saja mati, yang lain gosong, terbakar. Kenapa dia masih hidup? Itu udah nggak ada di logika, udah nggak masuk logika itu. Betul kan mas? Itu udah wilayah Allah. wilayah Allah. Allah. Udah wilayah gaib itu. Jadi jangan mengkerdilkan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, saya agama Islam. Jangan mengkerdilkan Tuhan saya. Kalau kamu Tuhannya sama, agamanya sama dengan saya, tolong belajar lagi. Ya. Kalau kamu masih mengkerdilkan Tuhanmu, belajar lagi. Pengikut udah ratusan ribu, tapi masih black kotek pemikirannya. Nah, tolong jangan sesatkan umat ya. Karena Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha segalanya. Jangan bodohi umat. Allah itu Maha Bisa. Ya. Jangan kamu menjadi Tuhan mentang-mentang pengikutnya sudah jamaahnya banyak sekali. Nah, bertausiah dengan baik, pelajari agama dengan baik. Jangan hanya mencari materi, tapi pelajari agama, konsep agama, pelajari Tuhan. Dan yang paling penting, yakini Allah itu ada. Jangan gak meyakini Allah. Kamu dapat duit dari agama, dapat duit banyak dari umat, dari agama. Jadi yakini kalau Allah itu ada. Ini berkata seolah-olah Allah itu nggak ada. Zaman sekarang tuh banyak orang begitu mas. Terlalu berani, merasa sudah mapan, merasa sekolahnya jauh di luar negeri, sehingga berani melawan ketentuan Allah. Bahkan berani merendahkan Allah. Apa ilmu begitu, yang begitu. Wah, itu namanya merendahkan Allah. Nah, berarti sama dengan Allah itu Terbatas. sama dengan dia menganggap Allah itu terbatas dan dia membatasi hak Allah. Allah itu maha hak, nggak bisa dibatasi manusia. Orang yang udah mati dikubur bisa dihidupkan lagi oleh Allah. Hidup lagi meskipun udah dikubur. Banyak nggak mas? Ya. Banyak nggak kejadian? Banyak. Sering mendengar orang udah dikubur hidup lagi. Itu mitos atau fakta? Fakta. Fakta banyak terjadi. Banyak orang mati suri mas. Banyak. Itu kekuasaan Allah. Masih nggak percaya itu orang. Jadi ilmu gaib, hal gaib itu ada. Karena itu wilayah ilmu ilahi. Ilmu ilahiyah berarti ilmu ilmu Allah. Ilmu gaib, ilmu hikmah, karomah, ilmu apapun yang ada di langit dan di bumi ini itu adalah ilmu Allah. Ilmu Allah. Allah memberikan pilihan ilmu. Termasuk jin, setan, ifrit, iblis. Siapa yang menciptakan? Allah. Tinggal kamu mau ikut betul-betul taat kepada Allah atau mau ikut bangsa iblis, jin, ifrit. Mau ikut mana mas? Allah. Ya, kalau mau ikut Allah, sampean harus percaya bahwa Allah bisa membuat apapun yang Allah kehendaki. Jangankan Allah, ciptaannya saja iblis tuh, iblis, jin, ifrit, mereka bisa memanipulasi manusia. Itu ciptaannya ya, apalagi Allah yang menciptakan mereka mas. Betul mas? Betul sekali. Jadi Allah itu tidak terbatas. Jadi kalau ada orang yang bicara ngalor ngidul, beliin oskadon di warung, suruh minum oskadon sehari 3 kali. Mudah-mudahan tidak terlalu berat di pikiran kepalanya, bisa mencerna dengan baik. Wasilahnya oskadon, mudah-mudahan terbuka pikirannya bahwa Allah itu tidak terbatas kekuasaannya. Allah bisa mematikan siapapun kapanpun. Allah bisa membuat orang mati suri,
Allah bisa membuat orang sudah mati hidup kembali, banyak buktinya, ya. Itu wilayah Allah. Allah juga bisa membuat orang mengetahui sesuatu yang belum terjadi, lalu betul-betul terjadi. Bahkan Allah pernah menunjukkan kepada seorang petani di Jawa, menemukan gua itu tertutup, lalu dimimpikan si petani itu setelah digali ternyata ada gua dan ada candi di situ. Hanya melalui mimpi. Ya. Itu kekuasaan siapa? Allah ya. Kekuasaan Allah. Allah. Karena ada makhluk yang diciptakan namanya apa? Selain manusia? Jin. Jin. Si jin itu memberikan informasi kepada manusia, hai manusia, di sana ada candi. Kamu datangi dan gali. Akhirnya si petani di Jawa Tengah ini menggali dan akhirnya menemukan candi itu. Dan di dalamnya ada ruangan-ruangan. Siapa yang membuat seperti itu? Siapa? Allah. Bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Buktinya ada di Jawa. Silahkan cari sendiri di YouTube. Silahkan Anda datangi sendiri. Saya nggak mau ngasih ongkos. Silahkan ongkos-ongkos sampean. Karena sampean yang mau mikir, sampean yang mencari jawaban. Jadi ya makan-makan dewek, ongkos-ongkos dewek, turu-turu dewek, cuci baju pun sendiri, sikat gigi sendiri, tidur di sana sendiri, sampean pusing nyari orang itu sendiri. Silahkan. Yang penting wonge anak di Jawa Tengah. Nah, baca aja, cari aja di YouTube. Nah, sampean tanya ke dia. Si bapak ini mimpi sendiri, bawa cangkul pun sendiri, lalu pergi ke kebun pun sendiri, lalu digali pun sendiri, dan menemukannya pun sendiri. Setelah sendiri akhirnya ditemani. Tuh. Oleh siapa? Ditemani oleh para pendampingnya, pengurus desa, pengurus kecamatan, orang-orang sejarah, orang-orang budaya. Jadi hidupnya sudah tidak sendiri. Nah, jadi kita tidak selamanya sendiri. Wis, semoga dipahami. Supaya nggak belekotek, video ini tolong diulang-ulang kembali dari awal sampai akhir. Supaya kita nggak memblekotek. Terima kasih. Malam ini judulnya Mblekotek bersama si Mas. Tetapi bahasan ini cukup berat. Meskipun seperti bercanda, tetapi sangat serius. Seperti bercanda tapi sangat serius. Ya, diulang lagi, diputar lagi, diulang lagi, diputar lagi. Muatan ini buat Anda yang nggak percaya sekalipun dengan hal gaib, Anda boleh mencoba menyelami hal gaib dengan cara datangi orang yang tadi diberi petunjuk. Kenapa dia memimpikan di situ ada A, ada B, setelah digali beneran ada. Anda datangi orang itu kalau Anda mau tahu tentang hal gaib. Selamat malam. Tebarkan jiwa ia dimanapun berada.